Rumatan metadon adalah terapi jangka panjang dengan metadon untuk mengatasi ketergantungan opioid, mengurangi gejala putus obat, dan membantu pasien hidup lebih stabil di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Baik, hari ini saya akan melakukan tindakan keperawatan rumatan metadon. Alat yang saya siapkan itu ada pulpen, ada kertas, ada alat TTV, ada buku rumatan metadon, serta ada obat metadon. Baik, akan dilakukan tindakan keperawatan rumatan metadon pada Nyonya A di ruangan keperawatan jiwa. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Fadila yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa? Sari. Baik, Mbak. Biasa dipanggil siapa atau sukanya dipanggil siapa, Mbak? Sari. Mbak Sari ya. Nah, baik, Mbak. Mbak, boleh saya lihat gelang identitasnya terlebih dahulu? Boleh. Permisi ya. Nah, baik, sudah betul ya, Mbak ya. Umurnya berapa tahun, Mbak? 25. 25. Nah, baik, Mbak Sari. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya sedikit gelisah sih karena rasa pengennya itu terus-menerus datang. Nah, baik. Nah, rasa gelisahnya itu atau rasa pengen secara terus-menerus itu, bagaimana cara Mbak Sari mengatasi hal tersebut? Biasanya sih saya dengerin musik, kadang ngelakuin hal-hal yang saya suka, kayak misal saya main sesuatu kayak HP gitu. Nah, baik Mbak Sari. Nah, di sini kita akan melakukan tindakan rumatan metadon, di mana tujuannya itu agar Mbak Sari itu tidak mengalami ketergantungan dan Mbak Sari itu bisa sembuh secara bertahap. Nah, baik, untuk waktunya itu di jam 10 pagi ini ya, Mbak. Selama 10 menit, untuk tepatnya di sini saja. Apakah Mbak Sari bersedia? Ya, di sini aja. Baik, Mbak Sari, tenang saja. Semua yang kita lakukan di sini, semua yang kita bicarakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya, kecuali nanti diminta pertanggungjawaban oleh pihak yang berwenang. Baik, Mbak Sari, sebelum kita memulai tindakannya, saya akan cek terlebih dahulu ya, Mbak, kondisi Mbak untuk pemeriksaan TTP seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhunya. Kriteria klien apa saja yang tidak diperbolehkan melakukan rumatan metadon? Seperti tensi yang rendah, pernapasan yang rendah, nadi yang rendah, dan suhu yang rendah. Tekanan darahnya normal ya, Mbak ya, 120/8. Untuk nadinya juga normal, tidak ada masalah apapun, semuanya berada dalam batas normal. Nah, kalau begitu untuk obatnya bisa langsung kita berikan saja ya, Mbak ya. Nah, untuk dosis yang pertama itu kita berikan sebanyak 30 mg. Dengan nanti akan saya berikan obat sirup juga sebanyak 100 cc ya, Mbak ya. Nah, untuk obat metadonnya itu ini seperti ini nih. Nanti Mbaknya minum itu sebanyak 30 mg. Terus ini juga ada obat sirupnya diminum 100 cc. Ini ya, Mbak ya. Perawat memberikan advokasi kepada klien mengenai dosis yang akan diberikan. Perawat melakukan kolaborasi dengan dokter terkait pemberian terapi metadon pada pasien pada titik berdasarkan advokasi medis. Dokter menetapkan dosis awal metadon sebesar 30 mg dan menekankan agar pemberian tidak melebihi dosis tersebut. Perawat kemudian melaksanakan peran advokasi dengan memastikan bahwa dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter, yaitu 30 mg sebagai dosis awal yang aman bagi pasien. Selanjutnya, perawat juga berkolaborasi dengan apoteker dalam proses penyiapan obat.
Dan berdasarkan resep dari dokter, metadon dengan dosis 30 mg disiapkan dalam bentuk sediaan sirup dengan volume total 100 cc. Perawat memastikan bahwa proses penyiapan obat dilakukan sesuai standar serta menjaga ketepatan dosis dan bentuk sediaan agar aman dan mudah diberikan kepada pasien. Perawat mengobservasi tanda toksisitas pada klien seperti mual, pusing, dan lain-lain. Baik Mbak Sari, saya sudah kembali. Saya ingin menanyakan nih terkait bagaimana keadaan Mbak Sari setelah meminum obat metadonnya. Apakah ada merasa mual atau pusing? Iya, saya mual sama pusing juga. Nah baik, Mbak Sari, dikarenakan Mbak Sari merasa mual, Mbak boleh ya minum air putih agar rasa mualnya itu bisa teratasi lah. Ya, silakan minum dulu ya Mbak. Jika klien merasa mual disarankan untuk meminum air putih. Dan klien diminta menandatangani buku rumatan metadon. Baik, Mbak Sari sudah minum airnya ya. Nah Mbak, sebelum kita ke tahapan selanjutnya, kita ini dulu ya tanda tangan buku rumatan metadonnya agar ini bisa menjadi bukti kalau Mbak Sari itu sudah meminum buku rumatan metadonnya. Nah Mbak Sari boleh tanda tangan di sini ya untuk persetujuan meminum obat metadonnya. Nah baik, sudah selesai. Nah karena Mbak Sari masih merasa mual, untuk hal ini akan saya konsultasikan dulu ya ke dokternya agar dokternya juga bisa tahu dan saya juga bisa tahu tindakan apa yang selanjutnya akan diberikan oleh dokternya. Baik Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Jika klien menunjukkan kondisi tidak stabil, perawat berkolaborasi lagi dengan dokter tentang dosis rumatan agar kondisi klien stabil. Perawat menghubungi dokter untuk melaporkan kondisi klien. Halo dok, selamat pagi. Saya perawat Nur Fadila yang bertugas untuk ini perawat rumatan metadon. Nah dok, saya itu punya pasien atas nama Mbak Apsari. Nah Mbak Apsari ini minum obat metadon dok. Nah terus setelah minum obat metadon tersebut, pasiennya ini merasa mual. Nah untuk terapi selanjutnya atau tindakan selanjutnya itu bagaimana ya dok? Mohon izin arahannya. Baik, untuk sementara observasi dulu ya kondisi klien. Jika keluhan yang berlanjut, lakukan pemberian rumatan berikutnya dengan dosis 100 mg ya. Oke, baik. Dokter memberikan instruksi lanjutan tentang dosis rumatan yang diberikan sebanyak 100 mg. Baik dok, itu saja. Baik, terima kasih ya dok. Baik Mbak Sari, tadi saya sudah berkonsultasi dengan dokternya. Nah untuk saat ini kita observasi dulu ya keadaan Mbak Sari. Nah jika mualnya masih berlanjut, maka untuk dosis obat metadonnya kita tambah menjadi 100 mg sesuai dari instruksi dokternya. Nah baik Mbak, ini obatnya sudah ada sama saya. Nah ini Mbak Sari nanti boleh langsung dikonsumsi ya Mbak ya. Ini Mbak silakan. Konsumsinya kayak kemarin aja. Iya betul. Ya. Perawat mengobservasi keadaan klien. Apakah ada efek samping obat dan bagaimana kepatuhan klien terhadap terapi muatan metadon? Lalu bagaimana kualitas tidur klien, serta apakah masih ada tanda toksisitas atau tidak? Baik Mbak Sari, bagaimana keadaan Mbak setelah meminum obat metadon yang sudah ditambah dosisnya? Apakah ada keluhan seperti mual, pusing, atau muntah? Mbak kasih kemarin ini kontak saya. Muntah ya? Nah baik, Mbak untuk muntahnya itu setelah minum obatnya itu sekitar berapa menit ya? Sekitar 25 menitan ada kan? Sekitar 25 menitan ya? Nah baik Mbak, karena Mbak mengatakan sekitar 25 menitan Mbak merasa muntah ya
setelah minum obatnya, maka untuk dosisnya kita ganti menjadi 50 mg saja ya Mbak ya, karena kan kemarin 100 ya, jadi kita bagi 50%, jadi untuk saat ini tuh Mbak minumnya 50 mg saja, supaya tidak ini juga Mbak tidak muntah terlalu berlebihan. Baik Mbak Sari, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahaya keracunan obat metadon akibat pengganti dosis obat metadon tersebut. Nah, untuk bahayanya itu bisa terjadi overdosis ya Mbak, ketika kita gunakan secara berlebihan atau kita gunakan itu secara tidak benar. Nah, untuk selanjutnya itu untuk resikonya bisa ada depresi pada pernapasan, ada penurunan kesadaran, serta ada gangguan pada jantung. Bagaimana Mbak? Apakah sudah dipahami untuk bahayanya? Baik. Perawat akan tetap mengobservasi klien agar pencegah bahaya yang dapat muncul akibat mengkonsumsi obat metadon. Perawat juga melaporkan kepada dokter terkait kondisi klien untuk dilakukan evaluasi klinis lebih lanjut. Baik Mbak Sari, bagus sekali ya karena Mbak Sari sudah mau aktif dan mau bekerja sama dengan saya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana perasaan Mbak Sari setelah kita melakukan tindakan rumatan metadon ini? Terus apakah Mbak Sari juga bisa mengulangi tindakan yang sudah kita lakukan? Lebih baik sih, walaupun masih ada kayak rasa mual muntah tapi nggak separah yang sebelum nurse kasih obatnya. Terus tadi kita melakukan latihan minum obat. Nah baik, saya sudah melakukan tindakan keperawatan rumatan metadon. Selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi keperawatan, di mana saya sudah melakukan tindakan keperawatan rumatan metadon pada klien Nyonya A, dengan hasil pasiennya bisa melakukan tindakan dan bisa mengulangi latihan yang sudah diberikan. Lalu tindakan selanjutnya yaitu sama rumatan metadon juga. Lalu untuk tindakan selanjutnya itu pada tanggal 30 April tahun 2026, saya perawat Nur Fadilah bertanda tangan.